Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan interpretasi data hasil uji validitas dan reliabilitas. Kami beranggotakan 8 orang, yang dimana saya sebagai moderator yaitu Putri Nabila, dan anggota selanjutnya yaitu Saya Melani Rahmawati, NIM F1 F119017. Saya Nabila Kotrunada, NIM 19. Saya Novita Intan, NIM 22. Saya Dea Rehan Syaremandani, NIM 25. Saya Saradinora Sanggang, NIM 49. Saya Indah Kamilia, NIM 62. Saya Rizky Ananda, NIM 67. Baiklah, selanjutnya kami akan langsung menjelaskan materinya yang dimulai dari Melani Rahmawati. Kepada Melani dipersilakan. Pengertian, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Dengan kata lain, suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila. Rumus uji validitas yang dikemukakan oleh Pearson untuk mencari nilai R sama dengan nilai N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dalam kurung nilai N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan dikali dalam kurung nilai N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y yang dikuadratkan. Untuk koefisien korelasi dalam uji validitas adalah sebagai berikut. Antara 0,8 sampai dengan 1 sangat tinggi, antara 0,6 sampai dengan 0,8 tinggi, antara 0,4 sampai dengan 0,6 cukup, antara 0,2 sampai dengan 0,4 rendah, antara 0 sampai dengan 0,2 sangat rendah. Nilai R tabel uji validitas. Suatu instrumen dikatakan valid jika R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Berikut tabel nilai R yang akan digunakan sebagai pembanding. Penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang penggunaan SPSS dalam uji validitas. Nah, ada pun langkah-langkah dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, variabel, di mana pada angket pentingnya vaksinasi COVID-19 itu diberikan 10 soal pertanyaan dalam angket yang diberikan kepada 15 responden. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dimasukkan ke dalam SPSS, lalu diklik Analyze, Correlate, Bivariate, dan semua item yang berada di variabel X, yaitu yang di kolom kiri, dipindahkan ke kolom kanan. Lalu tidak lupa untuk di checklist persen dan signifikan, lalu diklik OK, maka akan muncul output. Untuk langkah-langkahnya akan dijelaskan melalui share screen berikut. Data angket di copy paste ke SPSS. Di mana diberikan pengkodean dan ke data view di copy paste data tersebut. Langkah selanjutnya yaitu diklik Analyze, lalu ke Correlate, Bivariate, lalu semua item yang berada di kolom kiri dipindahkan ke kolom kanan, di checklist person, to tail, flag significant correlation, lalu diklik OK. Maka akan muncul data output dari pengolahan data angket, yang mana nanti interpretasi datanya yang diambil adalah yang berdasarkan nilai R hitung
Untuk penjelasan bagaimana interpretasi data dari pengolahan angket pentingnya vaksinasi COVID-19 akan dijelaskan lebih lanjut bersama dengan rekan saya, yaitu Rizky Ananda. Di sini saya akan membacakan hasil interpretasi uji validitas yang telah rekan saya kerjakan menggunakan data SPSS. Nah, dari output SPSS yang udah rekan saya kerjakan itu, kita sudah mengetahui nilai R hitung dan nilai R tabel. Nilai R tabel ini kita dapat dari pemisalan kita gunakan N. Nah, N itu merupakan tingkat distribusi atau nilai signifikasi 5% dari atau data pembanding, yaitu nilainya ketemu 0,514. Lalu kita bandingkan dari data soal nomor 1 sampai 10 itu R hitungnya lebih besar daripada R tabel karena syarat kevalidan data yaitu jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Maka nilai R tabel pada data angket vaksinasi ini keputusannya adalah data tersebut merupakan data yang valid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Sarah. Dalam pengujian reliabilitas, instrumen yang akan digunakan yaitu menggunakan rumus Alpha-Cronbach, di mana tinggi rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut dengan nilai koefisien reliabilitas. Reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai XX mendekati angka 1, di mana kesepakatan secara umum reliabilitas yang diuji. Dari layar monitor, ini merupakan rumus dari Alpha-Cronbach, di mana F11 itu disebut dengan reliabilitas yang dicari, N adalah jumlah item pertanyaan yang diuji, sigma alpha T kuadrat itu adalah jumlah varian skor tiap-tiap item, dan alpha T kuadrat itu adalah varians total. Di mana jika nilai alpha lebih besar 0,7, artinya reliabilitas mencukupi atau sufficient reliability. Sementara jika alpha 0,8, ini mensugestikan secara item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Jika alpha 0,9 dinyatakan bahwa reliabilitasnya sempurna. Jika nilai alpha 0,7 sampai 0,9 maka reliabilitasnya tinggi. Jika nilai alpha 0,5 sampai 0,7 dinyatakan dalam reliabilitas moderat, dan jika nilai alpha kecil dari 0,5 maka reliabilitasnya rendah. Untuk kriteria reliabilitas tes itu dilihat dari layar monitor di Zoom ini, di mana koefisien reliabilitasnya itu misalnya 0,8, antara 0,8 dan 1 itu termasuk kriteria yang sangat tinggi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Kepada Dea, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan SPSS untuk mencari reliabilitas dari suatu data. Yang pertama, kita copy data yang sama kayak Intan tadi. Terus kita buka aplikasi SPSS-nya. Terus kita Ctrl V atau paste datanya. Nah, jadi biasanya emang ininya tuh kayak bentuk desimal gitu. Jadi kalau mau ubahnya tuh dari klik variable view, terus desimalnya diubah menjadi 0. Nah, setelah itu, pilih pilihannya Analyze, terus pilih yang Scale, pilih yang Reliability Analysis, terus pindahin semua yang di kiri ini ke items yang kanan. Terus modelnya pilih yang alpha, terus scalable-nya dikosongin, terus klik OK.
lalu keluar output seperti ini. Nah, jadi kita pilih yang tabel reliability statistics yang ada Cronbach's alpha-nya. Nah, interpretasi datanya akan dijelaskan oleh Indah. Saya akan membacakan interpretasi hasil pada uji reliabilitas yang telah dilakukan tadi. Pada pengujian tersebut didapat nilai Cronbach alpha-nya itu 0,793. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui dulu suatu variabel itu bisa dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha yang didapat itu lebih besar dari 0,70. Jadi dari pengujian tersebut yang telah didapat 0,793, yang mana 0,793 itu lebih besar dari 0,70. Jadi dapat dikatakan bahwa variabel pada data yang diujikan tadi dikatakan reliable atau reliabilitasnya itu telah mencukupi. Baiklah, untuk selanjutnya itu kesimpulan akan dijelaskan oleh Putri Nabila. Pada materi interpretasi data hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya, dapat disimpulkan bahwa uji validitas ini digunakan untuk menunjukkan kevalidan atau ketepatan suatu instrumen penelitian. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur dengan dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda. Nah, uji validitas dan uji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan menggunakan SPSS. Rumus yang digunakan dalam uji validitas yaitu menggunakan korelasi bivariate Pearson. Korelasi bivariate Pearson dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total, di mana skor total sini merupakan jumlah dari keseluruhan skor item. Cara interpretasi data hasil pada uji validitas itu dilihat dari perbandingan nilai R hitung dengan R tabel. Yang dimana jika nilai R hitung itu lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabel, maka hasil data yang diukur valid. Nah, dari contoh sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, didapatkan hasil data dari 10 data tersebut, nilai R hitungnya lebih besar dibandingkan dengan nilai R tabelnya. Maka dari itu, seluruh hasil data tersebut dapat dikatakan valid. Lalu, rumus yang digunakan dalam uji reliabilitas yaitu menggunakan metode alpha-Cronbach. Metode alpha-Cronbach dilakukan dengan cara membandingkan nilai alpha dengan R table. Cara interpretasi data hasil pada uji reliabilitas menggunakan metode alpha-Cronbach ini, yaitu jika nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dibandingkan 0,70, maka variabel dapat dikatakan reliable. Nah, dari contoh sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, didapatkan hasil nilai Cronbach alpha-nya itu 0,793. Yang berarti bahwa data hasil tersebut reliable karena nilai Cronbach alpha-nya lebih besar dibandingkan 0,70. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kesalahan dalam perkataan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.